malam ini bersama-sama dengan kita semua. Terima kasih Pak Dhani atas kesediaan waktunya. Sebelum kita mulai pertemuan pada malam hari ini, saya minta Pak Sofyan untuk membuka di dalam doa, Pak Sofyan. Oh iya. Ya, silakan Pak Sofyan. Mari saudara-saudara kita akan berdoa. Bapak, kami berterima kasih, kami mengucap syukur kalau malam ini kembali kami boleh mengadakan Zoom meeting fellowship daripada GBM Pacu Chapter, karena kami tahu di hari-hari ini yang sangat krusial saat ini, Bapak, kami sangat-sangat membutuhkan Engkau lebih daripada waktu-waktu yang lalu. Kami bersyukur untuk Pak Dhani yang sudah menyediakan waktu untuk membagikan kebenaran firman-Mu. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu untuk kami berubah, bahkan kami akan melihat ada mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apapun juga. Seberapa banyak kami teman-teman yang boleh hadir, bergabung saat ini Bapak, Engkau sudah beri kesehatan yang luar biasa, kami boleh menyaksikan pertolongan yang Engkau berikan bagi kasih kami, Pak Ferry Tirta, juga Pak Dhani. Kami percaya Engkau juga berikan perlindungan yang luar biasa bagi kami, karena kami tahu Engkau adalah kota benteng kami, Engkau tempat perlindungan bagi kami, Engkau sumber berkat kami, Engkau adalah tabib agung kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa hadir bergabung, Kau berkati mereka seperti Kau memberkati kami saat ini. Segala puji hormat kepada-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berterima kasih dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Sofyan. Amin. Malam ini kita akan banyak diberkati, khususnya dengan kesaksian nanti dari Ferry Tirta, dan juga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Dhani, juga ada kesaksian yang begitu menarik. Tadi sudah ada bocorannya. Ya. Nah, baiklah, sebelum kita mendengarkan kesaksian daripada Ferry Tirta, kita mendengarkan satu lagu. Boleh kita juga mengikutinya di dalam hati ya. Pak Freddy, tolong diputarkan lagu tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin. Bukan Pak Freddy, yang itu yang pertama dulu saja. Ya, jangan kamu takut.
Meskipun berlalu susah dan terang, meski angin ribut dengan sukarnya, tapi janji Tuhan tinggallah tetap. Biarlah bernyanyi meski di malam yang gelap. Hai, tidak bahkan tiada pernah. Lagu tadi mengatakan jangan kamu takut. Ya umumlah kita sebagai manusia, ya meskipun kita sebagai anak Tuhan, kadang-kadang ketakutan itu datang, ya. Tapi kita ingat firman Tuhan mengatakan seperti tadi juga kutip di dalam Mazmur 91, jangan kamu takut, jangan kita takut, jangan kita gentar, karena dikatakan Tuhan tidak pernah, sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu penghiburan bagi kita, ya. Seperti dikatakan juga waktu menghadapi angin ribut, waktu menghadapi kegelapan, aduh rasanya kita dalam keadaan takut. Tapi kalau kita punya Tuhan Yesus, bersyukur. Kalau orang di luar Tuhan kan takut. Tapi kita punya Tuhan yang berjanji, jangan kamu takut, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Ya, lagu itu menguatkan kita waktu kita dalam keadaan takut, ya, jangan takut. Waktu diberikan kepada Pak Ferry Tirta untuk menyampaikan kesaksiannya. Silakan Ferry. Ya, selamat malam orang-orang terbahagia semua. Ya, saya waktu itu tuh mulai nggak enak badan hari apa itu, Rabu kalau nggak salah. Rabu saya nggak enak badan, tapi cuman kayak anget-anget aja gitu. Nah,
Rabu, Kamis, Jumat. Jadi banyak istirahat aja di rumah. Nah, Sabtu udah mulai enak badan tuh. Jadi Sabtu sore saya udah pergi. Minggu juga enak. Jadi saya kan ke Koceng Eng waktu itu yang ke itu rumah. Nah, Senin pagi saya tuh nganter Mami ke dokter karena Mami juga udah nggak enak badan juga sama. Jadi Senin yang lalu itu udah nganter ke dokter, tapi itu cuman kontrol untuk tekanan darah gitu, tekanan darah tinggi. Senin udah ke sana udah mulai nggak enak badan, Mami juga Senin tuh. Jadi dikasih obat sama vitamin lah. Tapi sampai hari Jumat nggak enak badan. Jumat mau ke dokter, cuman waktu itu karena tahu saya lagi sakit nggak minta antar saya. Minta antarnya saya sama Henggi, kebetulan lagi di luar, nggak keburu lah karena jam 12 dokternya tutup. Jadi berubah nanti aja Senin katanya. Nah, Senin pagi saya nganter ke dokter sampai siang. Setelah siang, sore saya badan tuh lemes sekali gitu. Jadi istirahat Senin sore. Udah Senin sore istirahat. Selasa juga masih nggak enak. Rabu juga masih nggak enak badan tuh. Jadi saya mulai curiga gitu, ini apa ini COVID gitu, karena sampai Rabu malam tuh badan benar-benar nggak enak lah gitu. Jadi sakit badan sama ya kenapa ini kok kayak nggak sembuh gitu. Kalau flu juga biasa, kalau flu kan paling 2 hari 3 hari tuh udah mulai enak badan. Kalau ini udah 3 hari masih kurang enak. Jadi saya waktu malamnya udah besok saya mau panggil aja, panggil tenaga medis lab gitu, panggil lab untuk datang. Saya udah pesen pagi-pagi itu, sampai jam 10 gitu masih belum datang. Terus saya juga pikir, kalau panggil tenaga lab bukan dokter, paling nanti cuma tahu hasilnya. Jadi saya ingat juga kan, Sela juga waktu itu panggil dokter. Saya udah batalin aja ke yang itu. Saya panggil dokter. Dokter datang jam 1 siang. Begitu dites sudah langsung positif. Saya dites positif. Mami dites langsung positif. Nah, dokternya bilang kalau sebaiknya katanya Ibu Melia, ya Mami sebaiknya sih dirawat aja di rumah sakit katanya, karena udah usia sama ada gula darah juga ya, ada darah ada darah tinggi dan diabetes gitu, ada diabetes. Walaupun ya diabetesnya terkontrol gitu baik. Cuma karena ada 2 itu lebih baik ke rumah sakit aja katanya. Nah, tapi saya tanya, mau nggak ke rumah sakit? Enggak, katanya nggak mau katanya. Rumah sakit di rumah aja. Nah, itu waktu siang jam 1 ya, setelah dokter pulang. Tapi terus dokter bilang, ya kalau mau di rumah katanya harus dicek itunya, oksigen dalam darahnya, harus beli alat. Oh ya udah nanti saya beli alat. Terus kalau nanti kurang katanya di bawah 95 harus pakai oksigen, harus punya oksigen. Oh ya udah nanti kata saya paling kita bisa sewa kan ya, bisa sewa tabung. Saya pikir gitu. Terus dia bilang satu lagi, gula darahnya harus dicek juga katanya terus menerus. Nah, itu mulai jadi agak repot. Waduh, kata saya ini repot juga, gula darahnya gimana ngeceknya, belum pernah gitu kan. Jadi akhirnya saya pikir-pikir dalam sejam 2 jam itu saya pikir lebih baik udah ke rumah sakit aja, karena susah juga udah harus ngecek oksigen terus, nanti kalau butuh oksigen harus pasang oksigen, belum gula darahnya harus dicek, jadi rada berabe lah. Jadi saya bilang udah aja ke rumah sakit, saya temenin gitu berdua supaya mau sama berani gitu Mami sayanya. Ya kalau berdua mau katanya. Jadi saya pulang siap-siap ke rumah. Siap-siap mungkin jam 5 lah, jam 5 baru berangkat.
jam 5 kita ke Bromeos dulu, rumah sakit Bromeos. Sampai sana tunggu dulu, kita menunggu di mobil. Suami Sela aja, Ayung yang daftar. Ditanya nggak ada gejala apa-apa, ditolak sama Bromeosnya, nggak boleh. Harus bergejala lah untuk masuk rumah sakit sih katanya. Jadi ya ditolak aja Bromeos. Dari Bromeos udah kita coba ke Advent. Nah, ke Advent begitu tunggu di ruang itu dicek, boleh kalau di Advent. Mami sih udah langsung dicek-cek, dites, ya ini harus masuk karena oksigen juga cuma 86, udah di bawah 95, jadi 86 harus langsung masuk. Nah, kalau saya tadinya disuruh di rumah. Udah ini kan nggak apa-apa katanya, oksigennya juga masih bagus. Udah aja dirawat di rumah mandiri katanya. Saya bilang ini mami saya nggak mau kalau sendiri, hatinya kecil hati, jadi pengen ditemenin. Setelah selagak lama, akhirnya boleh gitu. Jadi ya udah boleh katanya. Jadi saya juga ditunggu aja di situ di ruang IGD. Nah, masuk itu malam. Kita jam 6 padahal sampai Advent, masuk ke ruangan tuh 1:30, masuk ke kamar tuh 1:30 malam. Jadi lumayan lama. Nah, udah aja di sana dirawat. Itu masuk kan hari Kamis malam. Nah, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu udah pakai oksigen juga. Oksigen di oximeter yang mami itu nggak terlalu bagus, di bawah 95, padahal udah pakai oksigen 94 selalu gitu. 94, 93. Susternya ngomong ini harus dia latihan nafas lah gitu supaya bisa mencapai itu, karena kalau enggak katanya harus pindah ke ICU. Cuma ya memang kalau secara fisiknya sih kelihatan nggak pengap gitu, nggak engap, nggak. Tapi kalau ke toilet atau ganti posisi itu kelihatan capek gitu. Jadi sebetulnya udah mulai pengap gitu. Jadi hari Minggu itu darahnya diambil supaya dia ngecek oksigen di dalam darahnya gimana. Setelah dilihat terlalu pas-pasan katanya. Memang di border ini pas, terlalu di batas katanya. Jadi mumpung masih bagus, sebaiknya pindah aja ke ICU. Di sana lebih alat-alat lebih lengkap, monitornya lebih terpantau kan, terpasang terus di badan kan, jadi setiap saat kelihatan gitu. Kalau di kamar kan cuma 4 jam sekali baru diperiksa. Jadi kalau di ICU nempel di badan, mau dilihat setengah jam, ya tiap menit dilihat sama suster, kelihatan katanya lebih bagus. Dikasih taunya kan Minggu malam disuruh pindah, ya agak nggak mau juga. Ya udah, saya besok aja pagi sambil ini lihat supaya tenang dulu. Besok paginya ditanya lagi, mau nggak pindah, itu mumpung ada 01 katanya, kalau nggak kan susah. Jadi boleh aja. Akhirnya mau untuk pindah. Nah, setelah pindah di sana ya kondisi kategorinya baik kondisi. Cuman kalau di sana memang per 2 hari juga di ronsen, alat ronsennya tuh masuk ke ICU, nggak usah orangnya pindah pergi. Jadi datang di ronsen. Nah, karena komunikasinya kan susah, dokter nggak ada, nggak bisa nanya. Jadi saya nyuruh Sela, udah kita yang harus agak aktif gitu, datengin aja ke sana. Saya tuh pas hari Selasa mungkin ya, itu pas hari Selasa atau Rabu, datengin aja ke sana supaya bisa komunikasi gitu, apa yang perlu atau apa. Nah, kemudian jadi terlintas juga, apa perlu plasma enggak supaya membantu ini kan. Dokter sih jadi waktu kita cari plasma tuh nggak suruh cari plasma atau apa, cuman itu inisiatif aja gitu, inisiatif karena kan sering dengar plasma membantu untuk cepat pulih gitu, untuk melawan virus, antibodinya jadi cepat terbangun. Jadi pas ke sana sekalian tanya, boleh nggak
di transfusi plasma gitu. Ya kata dokter boleh aja katanya. Jadi kita pesen. Nah, pesan itu broadcast jadi kan jadi rame karena di broadcast di mana-mana jadi malah jadi semua orang kan tahu. Jadi rada rame lah itu. Jadi padahal akhirnya sih nggak bisa itu kalau broadcast itu susah karena orang harus di screening dulu. Udah di screening setelah cocok atau bisa harus proses lagi pengambilannya, pemisahannya dan lain-lain. Jadi mungkin bisa 3-4 hari gitu prosesnya kalau lewat donor itu. Jadi karena kelamaan dan susah akhirnya harus beli gitu ya, istilahnya beli, cuman kita harus ganti biaya itunya, biaya screening, biaya lain-lain dan ongkos kirim karena belinya akhirnya dapatnya itu dari Cirebon. Di Bandung nggak ada, di Jakarta nggak ada, kosong. Nah, jadi dapatnya itu. Cuman ya puji Tuhan jadi semua prosesnya itu lancar. Dari kita masuk rumah sakit, ada kalau dengar orang-orang lain kan kadang-kadang ditolak gitu, nggak bisa masuk untuk rumah sakit itu susah. Ya kita juga mengalami waktu ke Bromeos itu susah masuk, tapi begitu ke Advent puji Tuhan langsung bisa masuk. Kemudian plasma juga ya kita diberi hikmat untuk cepat kasih plasma gitu. Jadi itu membantu untuk pemulihan yang cepat gitu. Kemarin juga setelah 2 kali di ronsen kayak masih ada katanya virus baru mau muncul, kelihatan kayak udah di ronsen tuh. Jadi dokternya malah yang nyaranin tambah aja 1 lagi katanya. Jadi kita cari lagi 1, dapat lagi, jadi ditambahin lagi. Jadi kalau terlambat penanganannya memang untuk usia lanjut rada-rada berbahaya gitu. Karena setelah di sana tuh kalau di rumah sakit segala dikasih, saya juga setiap hari tuh disuntik ini perut untuk pengencer darah katanya karena agak kental darahnya itu. Jadi harus pakai, mami juga. Dan memang bahayanya kalau darah kental atau itu kan jadi jantung mompanya berat gitu, capek, jadi bisa sampai bengkak. Nah kalau di ICU juga mami kan dipasang EKG segala, puji Tuhan jantung baik. Gitu. Jadi ya orang kan bilang kalau COVID itu ya kita harus tenang, jangan stres ya. Kalau saya pribadi sih memang saya tenang, tapi ya karena mami sakit, istri juga sakit, jadi kepikiran gitu, ada kepikiran khawatir atau apa sih. Jadi ya saya juga biasa sih kalau tekanan darah normal aja, biasa bagus. Tapi kadang-kadang ya mungkin karena pikiran suka agak lebih gitu, suka ada 150, ada 145, ada berapa karena mungkin dari ya berpikirnya ke sana ke sini juga, mikir di rumah, mikir mami ini di ICU gimana, kok masih belum ada perbaikan. Memang kalau kondisinya sih nggak mengkhawatirkan, cuman ya yang namanya di ICU itu jadi pemikiran kitanya kan jadi lain gitu ya, artinya apa ini berbahaya atau gimana gitu. Ya puji Tuhan dari hari ke hari sih baik. Sekarang juga sudah di tempat, di ruangan kamar udah baik gitu. Jadi ya puji Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kami sangat dirasakan nyata, dan pemulihan yang sempurna juga cepat, baik untuk saya, mami, istri juga semuanya berlangsung dengan baik. Saya bersyukur, berterima kasih juga untuk semua teman-teman Pastor Chapter yang sudah mensupport, mendoakan, juga ada yang kirim makanan ke rumah sakit. Ya saya ucapkan terima kasih. Ya sekian, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ferry sudah memberikan kesaksian ya, kalau Tuhan izinkan sesuatu yang tidak menyenangkan itu terjadi, tapi Tuhan juga akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan pasti Ferry juga akan mengalami suatu
suatu pertolongan Tuhan nyata atas Ferry sekeluarga termasuk istri dan anak-anak. Di berapa hari Ferry di rumah sakit? 12 malam saya. 12 malam ya. Sama Mami juga sudah 12 malam. Sudah Lebih. ya? Lebih. 14 Sudah Mami lebih. sampai hari ini. Udah 14. Ya, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan juga akan memberikan jalan keluar. Ya, tinggal kita minta saja sama Tuhan yang beri yang terbaik. Karena rencana Tuhan itu tidak pernah salah. Ya, kita Emang bersyukur. suasana di sana kan suasana tuh yang benar-benar nggak enak. Walaupun saya di kamar juga, jadi seperti dikurung dan nggak bisa kemana-mana. Jadi ada perasaan nggak enak gitu kalau di isolasi COVID itu. Jadi suasananya nggak benar-benar nggak enak lah gitu. Beda kalau kita dirawat di opname di rumah sakit ya, orang bisa besuk, orang bisa datang mensupport, mendukung kita. Jadi lebih enak lah suasananya. Kalau di situ benar-benar rasa sendirian seperti sendirian gitu. Jadi iya gitu. Ya, baik ya. Pasti jadi Ferry juga mengalami suatu kejadian yang tidak menyenangkan, tapi rasanya jadi semangat baru dalam mengiring kepada Tuhan ya, Ferry ya. Dengan setelah sembuh, ada semangat yang baru ya. Lebih bersemangat dari yang lalu ya. Mami juga nanti lebih bersemangat ya. Amin. Ya, saya berikan kesempatan juga bagi yang lain kalau ada yang menyambung kesaksian dan menjadi berkat bagi kita semua. Silakan. Ada? Kalau tidak ada, kita putarkan satu lagu sebelum nanti mendengarkan kesaksian dan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Dani. Ya. Baik Pak Freddy, kita putarkan lagu Tiap Langkahku. Ini lagu ini sering dinyanyikan waktu kedukaan, tapi kita lihat kata-katanya bahwa tiap langkah kita ini dipimpin oleh Tuhan sampai masuk negeri yang pakak. Ya, silakan Pak Freddy, kita dengarkan lagu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ketika kita tiba di jalan yang sulit, hati menjadi begitu cemas. Kadang bertanya, Tuhan, Kau ada di mana? Padahal Dia ada begitu dekat, siap selalu menuntun langkah kita. Mari terus berjalan, ikuti langkah-Nya. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab
sebagai anak Tuhan, kita tahu Tuhan pimpin tiap langkah kita. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Kalau Tuhan yang pimpin, nggak mungkin salah. Karena Tuhan yang tahu jalannya yang terbaik bagi kita, ya. Mari kita bersyukur kalau kita sebagai anak-anak Tuhan. Langkah-langkah hidup kita, Tuhan yang pimpin. Ya, ada apa? Ada yang mau menambah kesaksian? Ya. Kalau tidak ada, saya minta Pak Andreas untuk berdoa untuk firman Tuhan, dan kesempatan firman Tuhan ini disampaikan oleh Bapak Dani. Ya, silakan Pak Andreas untuk berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kuasa dan kemuliaan bagi Bapa kami di sorga. Terima kasih Bapak untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami percaya Engkau ada bersama kami di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah dan kebaikan-Mu yang kami boleh terima setiap hari, setiap saat, dan kami boleh menyaksikan bagaimana Engkau begitu baik yang telah menjamah menyembuhkan Pak Ferry Tirta, juga Ibu Melia. Dan saat ini kami bersyukur untuk anak-Mu Pak Dani Mande yang Kau kirim untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami semua. Biar Tuhan Engkau yang mengurapi dia, Engkau yang menaruh perkataan-Mu di hati, di pikiran, di lidah bibirnya, dan dia boleh menyampaikan kepada kami semuanya dengan kasih dan kuasa daripada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami siap untuk menerima. Amin. Ya, selamat malam. Pak Dani. Ya, FGB man. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB man. FGB man. Ada LF juga, LOF. Ada Strong in the Lord. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. LOF. Ya, terima kasih buat teman-teman dari Bandung Pastor Chapter yang boleh mengundang saya, dan saya mendapatkan kehormatan sekali hadir. Kita punya, saya bilang gurunya saya itu Pak Andreas Susetia, kemudian sobat saya nih Brother Willy, ya. Dan mungkin saya memperkenalkan diri, mungkin banyak yang belum tahu juga. Nama saya Denny Mande, ya. Saya punya istri satu, Teresia, dan 2 orang anak laki dan perempuan, Michael dan Michelle, ya. Dan saya bergabung di Full Gospel kurang lebih 34 tahun yang lalu, dan saya ini adalah produk Full Gospel, ya. Saya bertobat di Full Gospel, saya bertumbuh di Full Gospel, ya. Saya melayani sepenuh itu pada Full Gospel, ya. Jadi betul-betul saya tahu panggilan saya, calling saya ada di pada Full Gospel ini, dan puji Tuhan, ya. Selama 34 tahun saya berjalan bersama Tuhan, saya mengalami prosesnya Tuhan yang luar biasa, ya. Dan begitu saya merasakan bahwa Tuhan itu sangat baik. Saya yang dulu ini kalau cerita yang masa lalu, ya, saya mungkin mirip-mirip dengan Pak Andreas juga ini. Saya juga belajar ilmu bela diri, ya, dan begitu sombong, ya. Saya jatuh dalam dosa dan segala macam, ya, itu hal yang dulu. Tapi sejak saya bergabung di pada Full Gospel itu, saya semakin jatuh cinta kepada Tuhan, ya. Dan boleh saya katakan teman-teman, ya, kenapa kita boleh bertahan seperti Pak Andreas, Pak Willy, ya, kita bertahun-tahun boleh tetap setia, karena kita tahu panggilan kita, ya. Dan itu yang membuat saya terus on fire melayani Tuhan, mau di mana saja, mau apapun juga, saya terus melayani Tuhan dengan sepenuh hati, ya. Dan sebelum saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan, tema saya adalah bagaimana kita kembali semangat dan bergairah. Karena kita ketahui saat-saat ini, ya, di mana dengan pandemi ini sudah hampir 1 tahun lebih, ya, apalagi kita tidak bisa bertemu secara langsung, itu banyak chapter-chapter saya melihat mengalami kelesuhan, ya, banyak mengalami kehilangan semangat, kehilangan gairah, ya. Tetapi justru saya saksikan, ya, bahwa justru di masa pandemi ini justru saya semakin on fire, ya. Saya merasa bahwa wah, ini kesempatan Tuhan yang luar biasa. Saya bisa melayani, bisa menjangkau
sampai ke lintas batas ya. Dan saya nanti akan saksikan betapa luar biasa sekali, walaupun hanya pelayanan lewat Zoom ini ya. Nanti akan saya saksikan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa ya. Orang-orang disembuhkan, orang-orang dilepaskan, itu karena kuasa Holy Spirit yang dikatakan oleh Pak Andreas Sucete ya. Kalau kita berjalan bersama Roh Kudus ya, kita akan melihat luar biasa walaupun kita hanya Zoom. Saya beberapa kali ikut Zoom itu saya mendapatkan lawatan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana tiba-tiba saya merasakan betapa kuasa Tuhan itu dahsyat, dan saya bisa menangis pada waktu acara Zoom itu ya. Karena saya merasakan lawatan Tuhan yang sangat luar biasa terjadi di Zoom ini. Nah, sebelum ini saya akan saksikan bagaimana teman-teman di DKI 1 waktu situasi mulai awal pandemik itu mereka kehilangan arah, kehilangan semangat. Dan lewat Zoom ini saya mendorong teman-teman kita di sana itu untuk ikut acara Zoom ya, karena Zoom ini adalah sebetulnya Tuhan sudah memberikan kita sarana ya, kita untuk berfellowship, kita untuk bersekutu ya. Nah, teman-teman yang di Kelapa Gading ini banyak kan senior-senior juga ya, mereka merasa wah ini gaptek dan segala macam ya, alasannya macam-macam. Ya, saya dengan sabar saya telepon mereka, saya ajarin mereka bagaimana supaya bisa mengikuti Zoom. Dan waktu itu Pak Anton Widodo juga tahu bagaimana chapter-chapter sana tidak ada kegiatan ya. Kita dengan sabar kita memfasilitasi, dan puji Tuhan sekarang di DKI 1 ini chapter-chapter sudah melakukan Zoom meeting ya secara online, dan mereka terus bergerak bahkan mengadakan airlift kemana-mana ya. Dan mereka sekarang ini justru bisa mendapatkan member-member baru ya lewat Zoom ya. Ya, teman-teman kita di Sunter ya, teman-teman kita di Rawamangun ya, teman-teman kita di Matraman, Kelapa Gading, kita bisa menjangkau orang itu lewat Zoom loh. Jadi tidak selalu harus ketemu secara offline. Nah, yang penting saya katakan di sini adalah bagaimana kita mengandalkan Roh Kudus ya. Kalau kita mengandalkan Roh Kudus, biarlah Roh Kudus sendiri yang mengajak orang-orang itu, dan mereka akan dijamah oleh Tuhan melalui kesaksian dan firman Tuhan ya. Dan betapa dahsyat sekali saya lihat ya lewat Zoom ini ya, banyak orang-orang, saya banyak melayani lewat online ini, orang-orang yang terikat kuasa gelap ya, kita layani, saya follow up itu by video call ya. Itu ada yang di Jogja, ada yang di Medan, itu terjadi manifestasi ya, bagaimana mereka dilepaskan. Jadi memang saya menyaksikan bahwa hari-hari ini ya Tuhan justru dahsyat bekerja melalui Zoom ini. Jadi saya mendorong teman-teman yang ada di Jawa Barat, Bandung ya, mari kita lebih bersemangat lagi melayani Tuhan ya, karena kuasa Tuhan akan didemonstrasikan ya lewat Zoom ya. Orang-orang akan dimenangkan ya, karena firman Tuhan ini lewat Zoom ini akan diberitakan ya. Dan saya biasanya juga saya siarkan secara live streaming lewat YouTube ya. Mungkin yang hadir di dalam Zoom kita nggak terlalu banyak, tetapi saya bisa saksikan betapa luar biasanya waktu kita live streaming itu bisa 1.000 sampai 2.000 orang dari seluruh tempat itu bisa menyaksikan ya. Jadi ini justru sangat powerful banget. Jadi teman-teman ya, kita gunakan fasilitas yang ini benar-benar kita gunakan untuk menjangkau jiwa ya. Kita harus lebih bersemangat lagi, karena ini saya bilang ini justru ini kita panen jiwa ya. Jadi harusnya chapter itu akan terus Tuhan akan tambahkan orang-orang baru ya. Chapter akan terjadi multiplikasi seperti kita punya ini sekarang adalah bagaimana terjadi multiplikasi member, multiplikasi chapter. Saya percaya kalau kita mengandalkan Roh Kudus ya, dan Roh Kudus kuasa Tuhan itu akan didemonstrasikan, kita akan melihat akan banyak jiwa-jiwa Tuhan kirimkan ya. Nah, sebelum saya akan masuk sharing firman Tuhan ini, saya tadi sudah saksikan sedikit bagaimana Tuhan izinkan pada tanggal 27 Maret menjelang pagi saya mendapatkan serangan jantung ya, dan sebetulnya itu awal-awalnya saya pikir itu sakit mah dan nafas saya agak kurang enak aja, dan saya cek ke dokter bilang itu ya asam lambung ya. Kemudian
waktu itu saya balik lagi ke dokter, ya ke rumah sakit Columbia, mereka katakan bahwa wah ini cuman asam lambung aja Pak, Bapak makan dikasih obat untuk membuang gas ya. Tapi hari Sabtu menjelang Sabtu subuh jam 4 pagi, dada saya itu merasa sakit yang luar biasa, saya nggak bisa bernapas. Kemudian saya dibawa oleh anak saya ke rumah sakit Columbia, karena rumah sakit Columbia adalah rumah sakit yang terdekat dengan rumah saya. Nah, pada waktu di sana di Columbia di UGD itu dokter jaga di sana mengatakan wah ini harus segera cepat ditangani karena di UGD Columbia mereka tidak punya fasilitas, dan saya segera dibawa ke Jantung Harapan Kita. Dan begitu di Jantung Harapan Kita, ternyata memang terjadi penyumbatan 100%. Jantung saya nggak bisa napas, dan saya merasakan bahwa itu mujizat Tuhan. Kenapa? Hari Sabtu itu, saya tanya-tanya teman-teman, itu jarang sekali rumah sakit atau rumah sakit Jantung Harapan Kita tuh melakukan tindakan operasi, ya, karena biasanya ditunda hari Senin, karena tidak ada yang siap. Tapi puji Tuhan, waktu itu ya yang nangani saya adalah seorang dokter Kristen, ya, diajak berdoa kepada saya, dan waktu diambil tindakan itu dia juga bilang ini luar biasa. Biasanya tindakan atau operasi itu memakan waktu 4-8 jam dan belum tentu berhasil. Dan puji Tuhan pada waktu dia ngambil tindakan itu ya, saya ditiup balon, itu proses mulai sampai pemasangan ring itu tidak sampai kurang dari 1 jam. Dan dia bilang, wah ini jarang sekali katanya gitu. Itu jadi seperti ada waktu penyumbatan itu seperti mudah, itu rontok semua, terbuka semua. Dan saya percaya bahwa itu karena kuasa Tuhan. Nah, ini yang bikin stres setelah itu ya, seperti dikatakan oleh Bapak Ferry. Karena sebetulnya karena prosedur yang ada itu masuk rumah sakit tindakan operasi itu kita harus di swab 2 kali ya. Tetapi karena berhubung itu darurat emergency, saya setelah itu di operasi itu dimasukkan ke ruang isolasi. Ternyata isinya 8 orang itu semua COVID positif ya. Wah, itu saya semakin stres di situ ya. Saya tidak punya HP, saya tidak punya WA, saya tidak bisa kontak pada siapa-siapa. Wah, di sana kanan kiri orang udah muntah darah, orang udah ada napasnya udah, wah itu di dalam itu saya melihat di ruangan isolasi itu hanya kita tidak bisa bedakan mana dokter, mana perawat, mana cleaning service, karena mereka pakai baju standar itu ya, pakai baju astronot segala macam ya. Wah, itu yang membuat saya stres. Nah, pada malam hari itu ya saya ingat banget, jadi 1:30 malam tiba-tiba dalam ketakutan itu ya Tuhan ingatkan saya untuk membaca Mazmur 91, dan saya perkatakan ya, intinya bahwa walaupun 1.000 orang rebah di sisiku, 10.000 di sisi kananku ya, tapi kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada penyakit yang dapat menyentuh kita. Ya, puji Tuhan. Pada waktu 1:30 malam itu ya, saya mendengarkan dalam suasana yang menakutkan itu, saya dengar suara anakku, jangan takut, aku yang menyembuhkanmu. Dan sebelum saya sambung ini, saya akan perdengarkan lagu di mana waktu itu tiba-tiba Tuhan menggerakkan saya untuk membuat satu lagu, ya, Yesus Penyembuhku.
Kasih Tuhan. Saudaraku, lagu ini ya sampai saat ini kalau saya nyanyikan lagu itu, saya merasakan hadirat Tuhan yang kuat luar biasa pada waktu itu ya. Tangan Tuhan memeluk saya, dan sampai saat ini saya tidak bisa menyanyikan itu secara langsung, yaitu saya minta teman saya untuk menyanyikan karena saya bilang saya nggak kuat. Saya tidak masih terbawa dengan suasana waktu itu. Saya merasakan hadirat Tuhan. Bagaimana Tuhan yang lembut itu menjamah saya, memeluk saya. Dan puncaknya itu pada waktu setelah saya diswab 2 kali, hasilnya negatif. Dan saya dipindahkan hari ke-6 itu di kamar, ya. Dan besoknya saya pulang. Dan pada tanggal, saya percaya ini juga hadiah ulang tahun bagi saya, karena waktu itu saya berulang tahun tanggal 1, tanggal 2 hari Jumat pada waktu ibadah online, waktu itu saya ingat sekali Bapak Insinyur Niko dalam ibadah Jumat Agung, dan waktu itu ada lagu The Blood of Jesus. Tiba-tiba pada waktu saya mendengar lagu The Blood of Jesus itu, saya merasakan betapa waktu itu seperti ada panas di dalam jantung saya, ya, dan ada seperti tangan yang sedang menyentuh jantung saya, dan tadinya waktu itu jantung saya masih agak sakit, ya, dan saya kalau jalan itu agak tersengal-sengal, ya, masih nafas saya masih belum ini. Puji Tuhan, pada waktu itu hari Jumat itu anak-anak saya kaget waktu saya bernyanyi, saya menyanyikan The Blood of Jesus, ya, darah Yesus itu, ya. Kemudian tiba-tiba saya merasakan tubuh saya ini pulih, saya sehat, dan saya merasa seperti saya diberikan, saya percaya itu Tuhan menjamah saya, dan jantung saya itu sehat sempurna, ya. Dan puji Tuhan pada waktu kemarin hari Selasa kemarin, teman-teman juga kaget, ya. Saya yang memimpin upacara ibadah online, ya. Waktu itu ada teman kita dari Bro Acung dari Kelapa Gading itu yang meninggal. Saya memimpin di acara tersebut, ya. Dan mereka kaget, ya. Saya seperti nggak orang sakit, ya. Bahkan saya menyanyikan lagu Mars itu sambil loncat-loncat, ya. Dan saya merasakan bahwa karena kuasa Tuhan, ya, karena Tuhan mengasihi saya, dan justru karena itulah saya semakin bersemangat, saya semakin on fire melayani Tuhan. Saya bilang saya diberikan kesempatan oleh Tuhan, ya. Kalau tadinya sebetulnya saya sudah siap, saya bilang Tuhan,
kalau memang saya sudah waktunya saya dipanggil Tuhan, saya siap. Tapi ternyata seperti kata teman-teman, tugas saya masih belum selesai, ya. Justru sekarang ini saya harus lebih semangat lagi melayani Tuhan. Nah, oke teman-teman, kita akan saya akan sharing ya. Jadi kita lebih banyak, saya akan juga tentang pengalaman saya, kesaksian, karena saya ini bukan belajar seorang pendeta ya, tapi bagaimana saya belajar pengalaman ya bersama Tuhan di Wonderful Gospel ini ya. Dan selama 34 tahun ini saya saksikan betapa Tuhan luar biasa. Saya boleh melayani Wonderful Gospel ini, dan boleh dikata teman-teman bilang, wah, kok lu kok nggak ada ini apa namanya, nggak pernah nggak semangat melayani Tuhan ya. Saya melayani Tuhan dimanapun saja itu ada panggilan, di mana mau di mana saya akan melayani Tuhan. Nah, sebelum saya sampaikan ini ya, jadi saya ini punya pengalaman juga ya. Justru ada di Wonderful Gospel ini saya diproses oleh Tuhan ya. Mungkin Pak Andreas, Pak Willy juga belum tahu ya, pada waktu saya ditunjuk sebagai Pak Antoni Puturai sebagai ketua World Convention di Bali. Justru saat itu saya lagi terpuruk dalam ekonomi ya. Saya ditunjuk menjadi wakil ketua ya. Dan kita tahu kan sendiri bahwa rapat di Bali kita harus naik pesawat dan segala macam. Dan terus terang ya, teman-teman, saya tidak pernah cerita teman-teman ya. Saya waktu itu benar-benar saya diproses oleh Tuhan sampai benar-benar bisnis saya habis ya. Usaha saya habis, rumah saya dijual, saya nggak ada, bahkan teman-teman nggak bisa membayangkan waktu itu kita dengan satu keluarga itu tinggal di satu tempat kamar kos ya, kamar ukuran 3x3 ya, bersama istri dan 2 orang anak ya. Tetapi saya tahu inilah bagian dari Tuhan proses saya ya, dan saya tetap setia melayani Tuhan ya. Bahkan waktu itu Pak Antoni saya ceritakan, waktu kita ketemu di NTT, saya ceritakan, "Wah, lu kok gua nggak tahu katanya lu ada masalah seperti itu." Saya bilang saya nggak pernah cerita sama teman, saya hanya datang kepada Tuhan ya. Dan perlu saya saksikan di sini pada waktu itu di mana saya dalam keadaan saya terpuruk ya. Dan waktu itu saya harus masukkan anak saya itu, satu di SMA, satu harus masuk di perguruan tinggi. Hari itu ya, saya ingat banget. Kalau di mana anak saya namanya Michael dan Michelle P, ya udah nanti mereka mogok sekolah aja, mogok kuliah. Karena waktu itu terus terang saya nggak punya uang ya, di dompet pun sudah tidak ada uang ya, apalagi di ATM apa segala macam itu udah kosong semua. Bahkan saya dikejar oleh debt collector karena kartu kredit saya udah saya pakai habis ya. Dan puji Tuhan, singkat cerita, hari itu ya saya ingat banget, kita hanya berdoa, kita hanya bergandengan tangan, dan kita memuji Tuhan, kita bersyukur, Tuhan, aku percaya Tuhan Engkau adalah penolong kita. Saya nggak pernah cerita sama teman-teman Full Gospel ya. Dan waktu itu yang terjadi yang sangat luar biasa ya. Tiba-tiba pintu saya itu diketok jam 10 pagi. Saya seorang ibu yang saya tidak kenal ya. Bahkan sampai saat ini saya lupa tanya namanya ya. Tapi saya percaya bahwa itu adalah Tuhan yang kirim. Begitu datang ke sana dia bilang, saya mau ketemu saya. Kemudian dia bilang, Tuhan menggerakkan dia untuk memberikan kepada saya ya. Pada waktu itu saya buka dompet, buka amplop, ternyata jumlahnya itu cukup untuk bayar uang kuliah anak saya dan anak saya yang perempuan. Dan hari itu ya Pak Andreas, Pak Willy tahu, saya waktu itu beras sudah habis, saya nggak ada makanan. Dan dia berkata, Bapak, dia pakai mobil, Bapak ambil di bagasi, ternyata ada beras, 1 karung beras rojo lele. Dan di situ saya menangis. Tuhan luar biasa, Tuhan. Tuhan ternyata sangat memperhatikan kita ya. Bukan berarti kita di Wonderful Gospel hidup kita lancar-lancar aja. Justru itu bagian dari Tuhan membentuk kita, dan makanya saya katakan ya, saya sudah dipanggil oleh Tuhan di Wonderful Gospel ini. Saya akan melayani Tuhan ya. Saya akan tetap
sampai finishing well melayani Tuhan. Dan saya terus menyala-nyala melayani Tuhan apapun juga ya. Dan justru di dalam keadaan sekarang ini ya, saya semakin melayani Tuhan dengan semangat yang tinggi ya. Dan saya merasakan justru inilah kesempatan kita di mana di akhir zaman ini ya, akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran itu kita lewat online. Jadi teman-teman jangan, mungkin udah terbiasa kita, wah enak dulu ya, seperti di Mesir ya, kita enak, kita bisa berfellowship, bisa apa segala macam. Tapi justru lewat Zoom ini saya melihat pekerjaan Tuhan yang sangat dahsyat ya, sangat dahsyat di mana kita bisa menjangkau jiwa ya. Dan saya saksikan ya, dan lewat di dalam pelayanan Zoom ini yang saya lakukan adalah bukan hanya Zoom-nya, yang penting adalah setelah itu ya, karena pelayanan kita adalah man to man ministry. Jadi setelah itu saya follow up, saya telepon ya, saya doakan ya, dan mereka dijamah oleh Tuhan ya. Dan ini yang penting, bukan Zoom hanya kita ketemu ya, kemudian justru di Zoom itu ya, kita setelah itu masing-masing kita nih yang itu harus follow up. Yang mendoakan, karena saat-saat ini adalah orang-orang yang sangat membutuhkan, banyak orang-orang stres, banyak orang-orang yang mulai kehilangan iman dan sebagainya. Nah, justru inilah kita harus kembali bersemangat melayani Tuhan ya. Oke, saya akan masuk ke dalam pembahasan saya, bagaimana kita harus kembali semangat dan bergairah ya. Kita harus lebih semangat, bergairah. Tuhan sudah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah dengan suatu tujuan, yaitu Tuhan ingin manusia untuk hidup kudus, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, serta selalu memuliakan dan menyembah Tuhan dengan sukacita. Tuhan juga sudah memberikan kita setiap manusia akal budi dan kehendak bebas untuk bisa memilih dan menentukan apa saja yang kita ingini sebagai manusia yang harus kita kerjakan. Namun terkadang setiap manusia tidak peka terhadap suara Tuhan, sehingga kita seringkali salah dalam memutuskan suatu hal dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun begitu, Tuhan tetap selalu mendampingi setiap kita dan menuntun mereka untuk kembali kepada rencana Tuhan. Nah, ini kita harus tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Setiap manusia yang memiliki hidup yang berbeda-beda dan kita juga mengalami kehidupan pasang surut yang masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan, tidak melebihi kekuatan kita. Dan namun ya, kita harus tahu bahwa Tuhan itu sungguh baik. Dia selalu memberikan kita kekuatan dan penghiburan melalui firman-Nya seperti yang tertulis pada 2 Tawari 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Jadi justru saat ini seperti dikatakan 2 Tawari 15 ayat 7, kita harus menguatkan hati kita ya. Jangan kita lemah semangat kita, karena kita tahu ada upah besar yang Tuhan siapkan bagi kita. Meskipun kita sudah mengetahui bahwa Tuhan senantiasa mendampingi kita di kala suka dan duka, tetap saja kita sebagai manusia seringkali melupakannya dan tidak peka terhadap suaranya. Maka dari itu kita perlu memiliki sikap yang benar sebagai umat Tuhan, sebagai FGB Man, untuk menghadapi masalah yang ada ya. Jadi memang seperti saat ini banyak ya, kita lihat orang-orang ya, semua kita tidak luput dari masalah yang ada ya. Dan saya pun juga ya, saya terkena dampak di mana hampir 1 tahun ini, 1 tahun lebih ini saya tidak bisa melakukan usaha. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan kita dahsyat, bagaimana Tuhan mencukupkan segala kebutuhan ya, justru di saat-saat pandemi ini ya. Dan saya bersyukur anak-anak saya Tuhan pakai juga luar biasa, dan Tuhan sudah berkati mereka ya, lewat pekerjaan mereka semua sebagai IT ya. Dan saya merasakan justru saat-saat ini saya sangat menikmati ya, betapa kasih Tuhan. Saya merasakan lebih bersemangat dalam melayani Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya kita kembali semangat dan bergairah ya. Yang pertama, jangan kita sekali lagi pernah berputus asa. Ketika masalah datang
dan sulit untuk kita hadapi, seringkali kita menjadi putus asa. Sesungguhnya sikap tersebut tidak benar, karena dengan sikap putus asa itu tidak akan dapat menyelesaikan masalah kita. Justru yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap bersemangat dan terus percaya kepada Tuhan, seperti kisah 10 orang kusta yang telah dipulihkan oleh Yesus. Kita bisa baca dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan dalam menghadapi semua pencobaan. Percayalah, Tuhan Yesus akan memulihkannya. Melalui ayat tersebut terbukti kuasa Yesus sungguh nyata dalam hidup kita. Maka dari itu ketika masalah datang, jangan pernah takut, jangan pernah merasa putus asa. Ya, dan memang inilah di mana saat-saatnya kita banyak berseru kepada Tuhan dan kita harus menguatkan iman kita, ya. Jangan sekali-sekali putus asa, karena kalau kita putus asa, ya, itu akan menjadi celah kita iblis untuk meneror kita dengan segala ketakutan, ya. Kemudian yang kedua, kita harus semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Ini saat sekarang ini kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan, ya. Biasanya di saat kita menghadapi masalah, kita akan terfokus pada masalah tersebut, sehingga tanpa disadari kita mulai menjauh dari Tuhan dan tidak bisa membuat kita berpikir jernih, bahkan bisa sampai mengakibatkan kita stres dan depresi. Seperti saat ini kita lihat banyak orang-orang yang depresi dan stres, ya. Nah, kita harus memiliki hati seperti Nabi Ayub. Ia sepenuhnya mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, meskipun semua musibah bertubi-tubi datang ke dalam hidup Nabi Ayub. Ia tetap percaya kepada janji Tuhan yang selalu menolongnya, sehingga pada akhirnya Tuhan mengembalikan hidupnya dan memberikan Ayub berkatnya berkali lipat ganda, ya. Nah, inilah saatnya kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan ingin kita supaya memberi banyak waktu, ya. Dengan kita memberikan waktu kepada Tuhan, ya, kita intim dengan Tuhan, kita akan tahu apa yang Tuhan mau kepada kita. Nah, saat ini, ya, justru saya semakin banyak memberikan waktu saya intim dengan Tuhan, ya. Banyak teman-teman mengatakan, kok lo kayaknya nggak pernah tidur itu, ya. Saya tuh jam 3 pagi saya udah bangun, ya. Saya udah bangun, saya cari wajah Tuhan, ya. Dan saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan pada saya hari-hari ini di mana saya bisa melayani orang, ya, saya bisa ketemu orang, saya bisa bersaksi, ya. Dan puji Tuhan, ya, melalui doa-doa yang saya sampaikan ini, Tuhan berikan hampir setiap hari, ya, jiwa-jiwa yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya layani. Ini saya terima juga tadi ada teman dari Jawa Timur, ya, atau ada temannya satu orang di Jakarta ini katanya kena kanker, ya. Dia minta, Pak Denny tolong Pak Denny layani ini, ya. Oke, saya bilang nanti besok saya layani, saya akan berdoa buat dia. Nah, saat ini saya lebih banyak melayani hal seperti itu, ya. Mungkin kita nggak bisa keluar, ya, keluar tempat, tapi kita kan punya fasilitas, ya, HP, video call ini kita pakai, kita mendoakan, ya. Bagaimana saya menyaksikan betapa banyak sekali, ya, waktu itu ada seorang perempuan, ya, ternyata waktu saya layanin, dia mengalami dia kerasukan, dia orang Batak, ya, kerasukan. Dan waktu saya minta kepada yang lain, ya, saya minta pribadi, saya konseling dia. Dan waktu saya konseling dia, ternyata dia banyak jatuh dalam dosa dan segala macam. Dia datang ke tempat-tempat kuasa gelap, ya. Dan saya bilang, "You percaya nggak kalau you bisa dilepaskan?" Dia bilang, "Oke." Saya bimbing dia untuk menerima pertobatan. Dan waktu saya doakan, ya, bagaimana terjadi manifestasi itu dalam telepon, dalam video call itu saya dengar suara. Kamu jangan ganggu. Suaranya itu udah suara seperti suara laki, padahal dia perempuan. Dia bilang, perempuan ini adalah milik saya. Dia bilang, saya sudah menjadi miliknya dia. Terus saya hanya perkatakan, iblis, kamu sudah dikalahkan, kamu tuh raja pembohong, kamu sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. Saya bilang, saat ini juga saya tidak mau berlama-lama. Saya katakan, dengan kuasa nama Yesus, darah Yesus, kamu keluar nggak saat ini juga?
kamu keluar. Saya bilang gitu. Saya nggak mau lama-lama. Saya bilang, saya tidak mau lama-lama mengusir kuasa iblis ini. Tiba-tiba dia merasakan kepanasan. Ampun. Terjadi manifestasi. Ya. Jadi kita lihat, Tuhan itu dahsyat, Tuhan sungguh luar biasa, ya. Dan Tuhan bekerja saat ini, ya. Jadi teman-teman di Zoom ya, Tuhan pakai kita semua untuk menjadi saksinya Tuhan. Karena dalam dikatakan Matius, Matius 28, Tuhan sudah memberikan kita kuasa, ya. Kita bisa menginjak iblis, mendoakan orang sakit, ya. Tanpa kita harus datang, ya. Kita berkata saja, ya. Itu iblis sudah takut, sudah gemetar, ya. Nah, ini yang Tuhan mau saat ini, ya. Kemudian kita lihat apa yang harus kita lakukan saat ini, semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah kita harus menguatkan iman kita. Di saat masalah datang, kita membutuhkan iman. Tanpa iman, kita akan mudah goyah kepada mujizat Tuhan. Dengan iman, kita bisa memiliki keyakinan di hati bahwa Tuhan akan selalu memberikan kita jalan keluar bagi anak-anak yang dekat padanya. Karena melalui berkat dan hikmat, Tuhan kita dapat mengambil tindakan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti cerita bangsa Israel yang ada dalam Alkitab, bangsa Israel yang menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian melalui tindakan iman. Melalui iman tersebut, mujizat Tuhan terjadi saat itu dan terbelahlah sungai Yordan. Sehingga bangsa Israel dapat melewatinya. Oleh karena itu sebagai umat Tuhan, sebagai FGB Men, kita perlu menguatkan iman kita agar berkat dan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita harus menguatkan iman kita. Nah, iman kita ini bisa timbul dari mana? Ya, dari kita bersekutu nih, berfellowship lewat Zoom. Ya, banyak orang sudah tidak berfellowship, ya, tidak mendengarkan kesaksian, tidak mendengar firman Tuhan. Justru lewat Zoom ini kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, dan inilah saat-saat Tuhan sedang menyaring kita, ya, orang-orang yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh rindu berfellowship, ya, lewat saat-saat ini, ya. Jadi inilah masa di mana Tuhan sedang menyaring kita, ya. Semakin kelihatan orang yang semakin benar, orang yang dekat dengan Tuhan itu semakin kelihatan, dan orang yang suam-suam kuku itu akan semakin jauh dari Tuhan, ya. Dan saya percaya bahwa teman-teman di chapter ini akan terus bersemangat melayani Tuhan. Nah, yang berikutnya adalah selain kita menguatkan iman, ya, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Masalah sesulit apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus hadapi dengan ucapan syukur, karena lewat ucapan syukur ini kita diberikan kekuatan untuk menghadapi semua masalah hidup, ya. Dan apapun masalah kita, ya, dasarnya Tuhan tidak akan memberikan kita masalah melebihi batas kemampuan kita. Kan seperti dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi jika kamu memiliki masalah yang sulit saat ini, jangan khawatir, percayalah waktu Tuhan yang akan membantu kita untuk menyelesaikan tepat pada waktunya. Ya, saya akan saksikan bagaimana saya ceritakan tadi, bagaimana waktu saya dalam keadaan terpuruk, semua habis, ya, aset saya habis, mobil saya habis, ya. Yang saya lakukan adalah saya bersyukur, dan kemudian saya belajar satu hal, ya. Apa yang saya tanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang saya harus lakukan, ya. Dan Tuhan, kita waktu itu Tuhan berikan saya satu petunjuk kepada saya, ya. Mungkin bagi saya itu gengsi dulu. Saya sudah di berbagai perusahaan besar, saya sudah mencapai kedudukan yang cukup tinggi, ya. Itu saya sudah capai semua, ya. Bahkan apa saja yang itu saya sudah dapatkan. Nah, waktu itu dalam keadaan saya benar-benar terpuruk dan saya tidak punya pekerjaan, apa yang Tuhan suruh kepada saya, ya, kita bikin
makanan, jual makanan ini ya, kita buat semacam kayak catering. Kemudian akhirnya kita dapatkan kita buka kantin. Ya, waktu itu Pak Robertus di apa namanya Sevilla School, ya, dia sebagai CEO-nya di sana. Ya, kita buka di kantin. Jadi pagi-pagi hari saya jam 4, jam 5 pagi udah ke pasar. Bayangin dulu saya bos itu apa diantar pakai mobil, pakai sopir. Ini saya harus ke pasar. Ke pasar tuh bawa-bawa bawa belanja itu. Jadi itu seperti bertentangan, saya gengsi saya timbul ya. Tapi saya percaya Tuhan, saya mau belajar setia, ya, belajar setia. Dari kantin itulah kemudian ya itu berkembang, Tuhan berkati, dan lewat kantin itu saya bisa menyelesaikan sekolah anak-anak saya, bahkan lewat kantin itu semakin besar ya, dan saya bisa airlift kemana-mana ya, itu dari uang dari kantin. Jadi puji Tuhan waktu itu lewat uang kantin itu ya saya bisa dapat 30 sampai 40 juta ya, itu udah luar biasa. Jadi bisa melayani kemana-mana ya. Dan satu hal ya, saya Tuhan bebaskan dari hutang yang miliaran ya, dan saya tidak berhutang. Saya puji syukur kepada Tuhan, dan sampai saat ini saya tidak punya utang 1 sen pun ya. Ya punya kartu kredit tapi saya bayar, tetap jatuh tempo saya bayar sekarang. Tapi puji Tuhan, kalau dulu saya takut dikejar-kejar debt collector, dikejar-kejar bank ya, tapi puji Tuhan semua hutang-hutang saya itu Tuhan bereskan. Kuncinya adalah kita tetap beriman dan bersyukur, bergantung kepada Tuhan ya. Ini yang luar biasanya Tuhan kita dahsyat ya. Nah, ini yang berikutnya ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, ini yang paling penting. Jangan lupa untuk berdoa setiap hari. Doa ini adalah nafas kehidupan kita. Berdoa itu merupakan cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa kita dapat mengungkapkan semua yang kita rasakan, terutama di saat masalah datang. Biasanya kita dapat menceritakan semua masalah kita kepada sesama manusia. Namun saat kita bisa mencoba untuk mulai menceritakan kepada setiap masalah kita kepada Tuhan melalui doa, kita percaya ya apa yang kita sampaikan kepada Tuhan ya dalam Filipi 4 ayat 6. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Jadi ketika kamu mengalami masa-masa sulit, ingatlah untuk selalu mencari Tuhan, karena hanya Dialah yang dapat mengangkat beban kita melalui berkat dan mujizat-Nya. Ya, ini yang penting sekali. Doa ini adalah yang penting banget. Ya, tanpa doa, ya itu nothing. Ya, itu doa itu merupakan sesuatu hal yang dahsyat. Ya, kadang-kadang kita mau berusaha dengan kekuatan kita itu nggak bisa, tapi dengan doa ya kita lihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Nah, ini saya tambahkan sedikit mengenai doa. Ya, saya selalu saya lihat bagaimana Tuhan luar biasa. Jadi saya banyak belajar dari mentor saya itu Pak Tala Senturi ya, bagaimana di mana saja dia berada dia pasti menyampaikan kabar baik ya. Jadi setiap saya di Jakarta ini, saya lebih suka naik taksi atau kendaraan online. Tapi saya selalu berdoa, Tuhan berikan kepada saya nih orang-orang yang bisa layani. Ya, puji Tuhan ya. Dalam waktu-waktu yang singkat, mungkin hanya 1 jam, mungkin 2 jam ya, kayak ke pesawat ke airport. Saya saksikan betapa Tuhan luar biasa ya. Pada waktu saya menyaksikan, kemudian saya ajak mereka berdoa, itu mereka di jamaah Tuhan, ada waktu itu sopir taksi Bluebird. Waktu saya doakan, tiba-tiba dia merasakan ada seperti aliran panas. Dia langsung menangis saat itu juga. Kemudian saya bilang, berhenti ke Pak di pinggiran. Ya, saya takut juga nanti kalau di jalan tol terjadi tabrakan, ya repot juga ya. Saya ajak doa, kemudian dia terima Tuhan Yesus. Banyak hal yang saya saksikan. Jadi ternyata ya kalau kita mau dipakai Tuhan, Tuhan bisa berikan kepada kita jiwa-jiwa ya. Jadi yang penting adalah bagaimana kita harus ngomong ya, bicara. Jadi kebanyakan kita naik taksi ya udah diam-diam aja sampai di tempat. Justru itulah kita harus banyak menyaksikan bagaimana urusan dia bertobat adalah urusan Roh Kudus, bukan urusan kita.
ya. Dan itu yang harus kita lakukan, ya. Kalau chapter ini mau berkembang, ya, chapter ini mau terjadi multiplikasi, ya, kita harus fokus kepada jiwa-jiwa. Jadi bukan kepada acaranya, ya. Kita harus fokus kepada jiwa-jiwa, ya. Bagaimana kita punya kerinduan, ya. Saya selalu setiap hari saya bawakan dalam doa teman-teman saya, saudara-saudara saya yang belum terima Tuhan Yesus, ya, supaya mereka bisa terima Tuhan Yesus. Bertahun-tahun. Ada yang ternyata yang belum lama ini, ya, setelah saya doakan, tahu-tahu dia bisa terima Tuhan Yesus, ya. Jadi memang ini kuasa doa ini luar biasa sekali, ya, teman-teman. Ya, kemudian kita lihat, jangan lupa kita berdoa setiap hari. Nah, jadi itu adalah kelima cara yang merupakan sikap kita yang kita perlukan sebagai orang percaya untuk menghadapi masalah. Mari kita kembali bergairah kembali dalam menjalani hidup ini, ya. Ya, Tuhan mau saat ini kita kembali bergairah dan semangat, ya. Tuhan mau kita jatuh cinta kepada Tuhan setiap hari, ya. Jatuh cinta kepada Tuhan itu kita harus bangun, ya. Karena banyak kita lihat orang udah kehilangan di dalam pelayanan ini karena mereka mulai kehilangan cinta mula-mula. Tapi kalau kita punya cinta mula-mula itu, wah, benar-benar kita akan jatuh cinta sama Tuhan, ya. Jadi seperti kayak, ya, Pak Andreas, ya, sama orang pacaran gitu, wah, benar-benar kita jatuh cinta sama Tuhan. Jadi kayaknya kita selalu pengen untuk selalu berfellowship, bersekutu dengan Tuhan, ya. Dan saya adalah saat-saat ini saya banyak bersekutu dengan Tuhan. Dalam doa saya tuh kadang-kadang saya udah nggak ngomong lagi, saya hanya berbahasa roh, kemudian saya menangis bersyukur kepada Tuhan. Saya sangat menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa, ya. Dan percaya, ya, teman-teman di sini, mari kita terus semangat bergairah karena ini bukan waktunya kita suam-suam kuku, ya, karena suam-suam kuku kita akan dibuang. Kita harus kembali kepada cinta mula-mula kita kembali bergairah, ya. Kita kembali bergairah. Dan ini yang Tuhan mau saat-saat ini, ya. Oke, saya akan berdoa buat teman-teman. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini kalau hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada teman-teman. Bangkitkan semangat mereka kembali, Tuhan. Bangkitkan cinta mula-mula mereka, Tuhan. Bangkitkan kembali kepada mereka, Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik, Tuhan, kepada jiwa-jiwa, banyak jiwa-jiwa yang terhilang, Tuhan. Pakai kami, ya Tuhan. Kami tahu kami ini bukan siapa-siapa, Tuhan. Tapi kami tahu, Tuhan, Kau memilih kami, Tuhan. Biarlah waktu yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan. Ketika dikatakan dalam lagu, hidup ini adalah kesempatan kami untuk melayani Tuhan. Janganlah kami menyia-nyiakan kesempatan ini, Tuhan. Bangkitkan spirit itu, Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, semua yang hadir dalam Zoom ini, Tuhan. Kebangkitkan kembali, Tuhan. Spirit itu, Tuhan. Semangat itu, Tuhan. Kembali lagi cinta mula-mula itu, Tuhan. Sehingga, Tuhan, mereka boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan. Karena kami percaya, Tuhan, akan terjadi pelipat gandaan, Tuhan. Jiwa-jiwa, Tuhan, akan dimenangkan, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Timotius. Terima kasih Pak Dhani. Bagaimana Tuhan sudah memimpin kehidupan Pak Dhani lewat suka duka, dan Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya, sehingga di dalam keadaan yang sulit sekalipun ada tangan Tuhan yang turut campur dan membuat Pak Dhani itu begitu semangat. Biar itu semangat itu ditularkan kepada kami yang di Bandung ini, di dalam melayani Tuhan, melakukan firman Tuhan, di dalam menjadi saksi Kristus. Ya, kadang-kadang kita sudah kurang bersemangat, tapi kalau lihat Pak Dhani begitu semangat, jadi aduh rasanya ya, yang lain ini jadi mau mendorong kita. Kalau Pak Dhani aja begitu semangat, itu apalagi karena ya, ada guru saya juga nih, Pak Andreas nih yang bikin saya suka. Terima kasih Pak Dhani. Jadi kita juga mau mengikuti apa yang Pak Dhani sudah lakukan, terutama juga pesan firman Tuhannya yang mengajar kita untuk menjadi saksi Kristus, berdoa, juga mengucap syukur,
tidak berkeluh kesah, tetapi selalu bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Dan pasti Tuhan akan menolong tiap-tiap kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, terima kasih Pak Dhani. Saya tambahkan Ya, sedikit, sekarang saya tambahkan sedikit Pak Timotius. Jadi ya, baik Pak Dhani. tadi yang dari saya nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, nggak punya apa, Tuhan kembalikan semua itu ya. Karena Tuhan itu setia ya, pada waktu kita melayani Tuhan dan sungguh-sungguh ya, Tuhan akan setia, Tuhan akan, dan puji Tuhan sudah Tuhan Amin. semua ya. Dan Puji saya Tuhan. bersyukur Tuhan itu sangat baik. Haleluya. Aduh, begitu semangat. Rasanya semangat muda ini Pak Dhani. Ya. Dan nggak kelihatan sakitnya, malah orangnya ini mukanya bukan sehat, seger, dan kelihatannya bersemangat. Ya, mungkin ada rekan-rekan yang lain, bapak-bapak, ibu yang lain mau memberikan komentar atau menambah juga. Ada teman saya Bonacia nih, Pak Timotius, Pak Bonacia dari Sunter, apa namanya, ini silakan Pak Bona dari Ya, Jakarta. silakan Pak. Dari Simpro sama Bang M, Pak. Dari Simpro. Iya. Chapter. Pak Bona bisa dibuka gambarnya? Kenapa? Bisa dibuka Ya, gambarnya? silakan Pak Bona. Gambarnya. Ya, video. Fotonya. Ya. Kakaknya. Biar bisa kenal Pak Bona. Iya. Ya. Bentar, Pak. Ya, atau mungkin ada kesulitan, nggak apa-apa, bicara aja dikit Pak Bona. Kenapa? Sampaikan sesuatu mungkin Pak Bona. Nggak ada disampaikan sih ya. Tadi sih dengar juga. Ya, ini Pak Bona dari Simpruk ya. Wah, puji Tuhan. Ya, Iya. Malam-malam Pak ya. Bona. Ya. Oke, saya serahkan kembali Pak Timotius. Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi. Ya, silakan. Kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau bertanya pada Pak Dhani atau juga memberikan komentar, silakan. Kalau belum, Pak Andreas atau Pak Willy, silakan ya, Pak Willy. teman-teman, ayo. Saya rasa Pak Herman aja tuh. Pak Herman udah siap-siap tuh. Pak Herman tuh. Silakan Pak Herman. Ya. Pak Herman yang mana ini? Nah, ini Ya, Pak Herman ini yang lagi Santoso. Pak Herman Boksu. Ya Pak, terima kasih Pak Mande, Pak Dhani. Saya tadi merenungkan gini loh Pak, kalau kita ngalami kesulitan, sepertinya itu sebuah penderitaan lah gitu. Padahal firman Tuhan itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tetapi iman, jadi iman itu tumbuh gara-gara pendengaran akan firman Kristus. Timbul. Tapi iman itu tumbuh dari penderitaan atau penganiayaan dan pembacaan kitab suci itu di 2 Timotius 3 ayat 10 dan seterusnya. Nah, ini orang-orang Kristen ini seringkali kalau ngalami kesulitan seolah itu sebuah padang gurun lah, Mesir lah, kesulitan. Nah, tapi yang saya heran, saudara sepupu kita itu seberang sana itu mereka justru berani mencari kesulitan dengan istilah ngebom lah, apalah itu mereka mau jadi pengantin dan seterusnya. Nah, mereka begitu militannya. Kalau kita kok nggak militan ya? Itu kira-kira supaya kita militan gimana ya Pak Mande ya? Itu ya supaya militan. Jadi saya perlu tambahkan ya. Jadi saya secara manusia waktu itu juga stres. Waktu saya dikejar-kejar oleh kolektor dan saya waktu itu benar-benar dalam keadaan stres. Ya, saya udah di Wonderful Gospel ya. Jadi mungkin teman-teman juga nggak tahu, saya juga sempat mau bunuh diri. Waktu itu saya pikir, wah ini paling enak nih bunuh diri, ya bebas gitu ya. Dan waktu itu saya udah ambil pisau, ya pisau itu udah di tangan saya pikir ya udahlah paling enak lah. Saya udah di Wonderful Gospel loh, Wonderful Gospel udah melayani Tuhan, ya. Tapi kita satu saat pernah kita benar-benar down. Pada waktu saya ambil pisau itu, pisau sudah di tangan, saya
pakai pisau itu saya berharap ya udah pakai cara tradisional paling murah kan, potong urat nadi, habis darah, ya udah meninggal. Tapi di situ waktu itu saya merasakan betapa kasih Tuhan luar biasa pada waktu pisau itu saya pegang mau ditaruh di tangan saya ini. Nadi. Pisau itu tiba-tiba hilang. Jadi saya merasa bahwa itu adalah kasih karunia. Ya, kalau Tuhan sudah memilih kita, ya Tuhan akan pasti dia sangat mengasihi kita. Saya melihat waktu itu saya menangis di depan Tuhan, saya minta ampun. Ya, saya sudah waktu itu sudah benar-benar putus asa dan saya mengambil jalan pintas. Nah, di situ saya banyak belajar hal. Ya, dikatakan bahwa ya kita sejak saat itu saya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya berserah. Ya, berserah ini berarti bukan menyerah loh. Berserah ini berarti kita berserah kepada Tuhan. Pokoknya lah. Ya udah, urusan Tuhan lah. Ya, segala sesuatu pasti Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Dengan kekuatan kita sendiri nggak mungkin, ya. Dan puji Tuhan, ya. Bertahun-tahun saya lewati itu semua dan yang luar biasa ya. Pada waktu kita berserah kepada Tuhan, ya, kita lihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, ya. Apa yang saya tidak pernah pikirkan, apa yang saya pernah dengar itu, bahkan hutang yang miliaran itu dengan caranya Tuhan itu lunas, ya. Dengan caranya Tuhan lunas. Tapi kuncinya adalah kita berserah. Berserah bukan arti kita menyerah. Berserah berarti kita mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Saya belajar dari situ kuncinya bagaimana kita supaya kita militan dengan Tuhan itu jadi seperti yang dari kepercayaan yang lain. Militan di sini berarti kita harus banyak hubungan intim dengan Tuhan, ya. Kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan, makin dekat, makin peka kepada Tuhan, ya. Dan yang luar biasa saya melihat penyertaan Tuhan luar biasa. Tuhan jadi dari situ saya belajar berkomunikasi dengan Tuhan itu tidak selalu kita mendengarkan suara Tuhan itu by verbal ya, tapi kita bagaimana kita bisa merasakan Tuhan bicara melalui firman-Nya, melalui orang lain, melalui apa. Jadi kita semakin peka. Itu yang sebetulnya Tuhan mau kepada kita, ya, bukan hanya sekedar kita militan yang ngawur, tapi dalam arti bahwa kita mengandalkan Tuhan dan kita makin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Itulah kuncinya, ya. Mungkin Pak Andreas mau tambahkan atau luar biasa. Puji Tuhan, ya. Ya, malam ini Pak Dhani Mandes sudah memberkati kita luar biasa ya. Jadi maksudnya saya seringkali mengingatkan bahwa sebenarnya kita diminta untuk menjadi pelaku firman. Yang seperti Pak Dhani tadi sampaikan, ya mulai dari sedikit sekecil apapun pada waktu kita berani mau melangkah, itu nanti Tuhan berikan kesempatan makin besar. Ya, ini saya tambahkan lagi nih, tadi saya terlupa ya. Jadi waktu saya dalam keadaan terpuruk, saya waktu itu hanya tinggal mobil satu-satunya mobil lama. Tapi waktu itu kemudian saya dengar suara Tuhan, kamu berikan kepada hamba Tuhan. Waduh, bayangin, kalau kita secara kedangingan itu kita mungkin mikir. Kemudian saya ngomong sama istri saya, nih Tuhan berbicara mobil ini saya harus serahkan kepada hamba Tuhan. Padahal saya butuh kendaraan untuk transportasi. Tapi saya belajar taat, peka dengan suara Tuhan. Kemudian saya bilang, oke, istri saya bilang, beri aja. Ya, singkat cerita, saya tidak mengharapkan apa-apa. Dan waktu itu di tempat almarhum Paniko Pilamonia, ya waktu itu dia menikahkan anaknya di Grand Indonesia. Saya ketemu dengan seorang pengusaha. Saya baru ketemu dia 2 kali. Dia kemudian katakan, Pak Denny, besok datang ke tempat saya ya. Saya pikir mungkin dia tahu saya nggak ada kerjaan kan, paling mungkin dikasih amplop. Apa yang saya dapatkan ya, apa yang saya tidak pernah pikirkan. Tahu-tahu dia keluar dari ruangan, dia bawa satu map, dia bilang, Pak Denny, ini saya berikan, ternyata intinya apa? STNK BPKB Honda Accord terbaru Tuhan berikan kepada saya. Jadi apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan siapkan ya. Jadi saya begitu melihat, wah ternyata Tuhan dahsyat ya. Tuhan sudah menyiapkan semua. Jadi Tuhan melihat kita orang-orang yang setia. Jadi bukan karena Honda Accord-nya saya bilang ini, karena saya menyaksikan betapa Tuhan sungguh luar biasa ya.
Jadi inilah perlu kepekaan ya. Ya, kepekaan ya. Pernah juga waktu saya di pelayanan di Full Gospel ini udah dompet udah tinggal uang tinggal 1 juta buat makan apa udah nggak ini buat besok ya. Tahu-tahu ada suara bilang berikan itu semua ya. Waktu saya berikan semua, saya udah ngarepin apa? Belajar percaya kepada Tuhan. Begitu saya keluar, tiba-tiba ada seorang ibu yang saya nggak kenal juga tepuk saya, Pak. Ini ada berkat dari Tuhan. Saudara tahu dapatnya berapa? Ya, 10 kali lipatnya. Ya. Oh, Tuhan. Jadi saya lihat betapa Tuhan luar biasa. Makanya kalau saya ngomong, wah kesaksian saya panjang banget. Jadi hampir setiap waktu saya menyaksikan betapa Tuhan itu dahsyat. Ya, Tuhan dahsyat. Kalau kita berserah berjalan bersama Tuhan. Luar biasa ya. Tuhan baik. Cuman berani nggak kita jadi itu? Berani nggak kita mau nggak melakukan firman taat seperti Pak Dhani? Kadang-kadang kita itu mereka hanya diiming-imingi dapat bidadari, mereka semangat sekali. Kalau kita kok diiming-imingi surga nggak terlalu semangat ya. Justru kemarin Pak Herman, waktu saya dalam kritis itu saya semangat sangat bilang sama Tuhan, kalau Tuhan panggil saya sekarang aja ini Tuhan, lebih enak masuk surga. Ya dari Ibu Lani mungkin mau nyampaikan nih, Bu Lani ya silakan. Enggak Pak, saya mau tanya aja Pak. Kan kadang yang tadi Pak Andreas bilang, apakah kita berani ya kayak begitu gitu, dengar suara Tuhan apa ini salah nggak? Kadang kan kita suka ragu-ragu ini Tuhan ngomong benar atau enggak apa hati saya gitu ya. Tapi kan seringkali juga ada yang suka berpikir gini, oh aku mau ngasih segini nanti mancing Tuhan kasih saya kan 30, 60 kali 100 kali lipat. Nah itu bagaimana itu Pak? Ya itu makanya kita memberi itu tanpa motivasi apa-apa. Bukannya jadi ya itu memang harus belajar peka dengan suara Tuhan itu memang proses ya. Proses dari tahun ke tahun ya. Saya semakin peka dengan suara Tuhan. Ya memang harus di apa benar-benar kita melatih kita mendengarkan suara Tuhan. Jadi seperti kalau kita suami istri aja kita udah tahu. Kalau istri kita jalan ya udah tahu nih istri saya yang jalan nih. Kita mesti begitu pekahnya begitu demikian gitu jadi Ibu Lani. Jadi kepekaan itu memang harus dibangun ya dengan keintiman dengan Tuhan. Melatih ya Pak. Ya. Ya. Betul Pak. Ya. Ya. Makasih Pak. Silakan kalau ada yang lain mau komentar lagi atau bertanya silakan. Pak Willy, kalau Pak Willy. Saya rasa lebih daripada cukup Pak. Udah nggak ada harus bertanya lagi. Tuhan itu baik dan selamanya baik. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Baik, luar biasa dia. Bisa memberikan kesimpulan Pak Freddy. Iya. Mana Pak Freddy? Kesaksian hidup luar biasa baik. Freddy. Yang saya dapat sih malam ini kita harus fokus kepada jiwa-jiwa dalam pelayanan kita itu yang tadi Pak Dhani sampaikan. Kadang kita terlalu sibuk atau terlalu berpikir kepada acara. Ya. Memang itu harus kita minta kepada Tuhan. Supaya dipertemukan dengan orang-orang, dipertemukan dengan mereka yang membutuhkan, itu harus kita minta. Yang kedua, yang bicara kepekaan itu betul. Saya sedang belajar juga Pak membangun kepekaan ini bagaimana kalau pagi mumpung pada sepi, banyak orang, nggak terlalu pagi sih sebenarnya bangun biasa aja, tapi baiklah kita biasakan menyediakan waktu untuk me time, Pak. Me time dengan Tuhan. Ya, saya doa aja di belakang sendiri gitu. Ngobrol lah, bukan ngobrol jadi ya Tuhan gimana kayak me time gitu ya suami istri. Jadi jangan sampai kita terlalu sibuk, terlalu berpikir soal pekerjaan, soal ini soal itu, segala sesuatu ya ngobrol aja lah sama Tuhan. Saya mau belajar begitu. Itu aja mungkin dari saya Pak Kim. Silakan. Baik. Kalau sudah, saya kembalikan saja kepada Pak Edi.
Silakan Pak Edi. Ya, baik. Terima kasih pada Andi Mande yang sudah berikan pencerahannya pada malam ini buat kita semua. Luar biasa ya Pak Dani ya. Puji Tuhan, semangatnya luar biasa Pak Dani ya. Bernyala-nyala ya. Demikian juga kita di saat-saat pandemi saat ini ya. Mungkin saya nambahin dikit, saya juga pernah mengalami yang seperti Pak Dani alami ya dulu ya. Mengalami suatu masalah gitu ya. Tapi yang saya lakukan dengan diri saya mungkin kalau bersyukur itu saya dulu mungkin belum bisa ya, tapi bersyukur pada saat memang tekanan yang sangat berat gitu. Tapi yang kita lakukan, kita tidak bersungut-sungut ya. Kita tidak bersungut, ya diam aja lah. Meskipun kita memang untuk bersyukur sulit gitu ya Pak Dani ya, yang saya alami. Tapi yang saya alami juga itu ya saya kuatkan lewat firman Tuhan, lewat mungkin ada support dari teman-teman. Satu, kita tidak meninggalkan Tuhan pada saat kita menghadapi masalah. Kedua, kita tidak menyalahkan Tuhan. Itu aja yang ya, betul. Selalu saya pegang gitu. Tidak meninggalkan Tuhan dan tidak menyalahkan Tuhan. Meskipun ya pada dasarnya memang saat tekanan berat itu ya memang dulu saya mengalami, ya menurut saya gitu sih sangat berat sekali ya. Saya tidak bersyukur, tapi kita tidak bersungut-sungut lah gitu ya. Jadi ya udah diam aja gitu, diam. Tapi kita tetap jangan meninggalkan Tuhan, dan kita juga tetap tidak menyalahkan Tuhan. Dan kita mungkin tadi seperti Pak Dani katakan ya, kita tetap intim dengan Tuhan lah gitu. Kita tetap intim dan tidak meninggalkan Tuhan. Dan itu menjadi kekuatan bagi kita pada saat kita intim dengan Tuhan ya. Mungkin masalah tetap ada ya gitu, tapi Tuhan memberikan kekuatan, Roh Kudus memberikan penghiburan, memberikan tetap sukacita. Yang penting kita tidak kehilangan damai sejahtera itu yang Roh Kudus berikan kepada kita pada saat kita mendapatkan masalah yang begitu berat. Tapi sukacita itu Roh Kudus tidak sampai kita kehilangan sukacita. Itu menjadi kekuatan bagi kita gitu. Mungkin ya kalau secara materi ya saya memang sama mengalami seperti Pak Dani tadi katakan ya, habis-habisan lah. Tapi kalau orang dikatakan orang biasa usaha itu dari nol, kalau saya dari minus mungkin gitu ya, dari minus dari utang gitu ya. Tapi puji Tuhan gitu ya, pada saat kita tetap ada di dalam Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, itu Tuhan hari ke hari Tuhan pulihkan. Hari ke hari Tuhan pulihkan, dan puji Tuhan kita boleh merasakan semua itu yang ada saat ini semuanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Pak Dani ya, sharingnya, kesaksiannya yang luar biasa bagi kita semua. Terima kasih. Thank you, terima kasih. Baik. Thank you Pak Dani. Ya, jangan bosan Pak Dani, nanti diundang lagi. Kalau saya kesaksian bisa berseri itu. Berseri nggak apa-apa. Ini kan baru seri 1 Pak. Baik, puji Tuhan, malam ini kita boleh bersyukur ya, kita boleh mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa ya. Baik, ada pengumuman untuk hari Senin, kita ada doa pagi ya. Seperti biasa nanti akan dilayani oleh Pak Sofian ya, Pak Sofian nanti untuk hari Senin ya, untuk doa pagi, dan untuk hari Kamis minggu depan seperti biasa kita ada fellowship ya, kapal ya. Fellowship di hari Kamis malam. Puji Tuhan. Baik, kita cukupkan mungkin ya pertemuan kita pada malam hari ini, dan nanti kita akan tutup dalam doa. Saya mohon Pak Willy untuk berdoa penutup sekaligus untuk doa berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Baik, mari kita siapkan hati kita. Bapa, terima kasih, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh agung. Engkau kami syukur dan terima kasih, Engkau telah mengirimkan Pak Dani untuk membagikan firman-Mu, menyatakan kesaksian. Engkau telah memulihkan dia dari faktor ekonomi, kesehatan. Engkau juga mulia, Bapak, Engkau kuagungkan, Engkau dahsyat. Engkau bisa melakukan segala perkara yang di luar pemikiran kami. Engkau memulihkan Pak Dani, Engkau memulihkan Pak Ferry dan Ibu Melia kesembuhan itu. Engkau juga sedang memulihkan kami yang ada dan tekanan apapun juga, Yesus Kristus. Bapak bersyukur dan terima kasih pada malam hari ini. Malam yang indah, malam yang luar biasa. Terobosan demi terobosan itu telah terjadi dalam kehidupan kami. Keselamatan telah milik kami, kesembuhan telah milik kami, kebebasan telah milik kami. Karena roh yang ada dalam hidup kami lebih besar dari roh yang ada di muka bumi ini, Bapak.
Kami syukur dan terima kasih pada malam hari ini. Walaupun kami akan berpisah di Zoom ini, kami yakin percaya Engkau selalu menjamah hati dan roh kami. Kami serahkan roh dan jiwa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab kami seperti pohon yang ditanami air yang sungai yang tidak pernah kering apapun kondisinya, Bapak. Engkau memberi kami kuasa untuk memperoleh kekayaan. Engkau memberi kami kuasa untuk mengatasi semua masalah yang ada di muka bumi. Karena Engkau agung, Engkau ajaib. Diberkati kami waktu kami masuk dan kami keluar. Diberkati apapun yang kami kerjakan, Engkau bikin berhasil. Amin. Bapak, kami yakin dan percaya mulai saat ini, mulai detik ini, perubahan itu telah terjadi dalam kehidupan kami ini. Amin. Kami berdoa untuk Madani khususnya, Bapak. Untuk anak istri, Bapak. Kau jamah mereka. Kau pulihkan mereka, sembuhkan mereka, dan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bangga, kami bangga memiliki Engkau Yesus Kristus. Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih atas. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih Pak semua, Pak Willy, Terima kasih ya. Pak Cengeng, Pak Andreas, Pak Herman, God bless Pak Freddy. God bless semuanya, Pak Herman. Hari Senin, doa pagi. Pak Sofia, Pak Freddy, God bless you all. Terima kasih. Tim. Ya. Mohon izin Terima kasih. Tambah ganteng aja pada ini kayaknya. Kenapa? Pak Tambah ganteng. Ini Kan jantungnya udah dikasih jantung yang baru. Oh iya. Puji Tuhan. Umur berapa Pak Dani? Saya umur berapa Pak? Umur saya 65, Pak. 65 1 April. Oh, masih muda Pak, masih muda. Ya. Boleh saya leave dulu ya. Oke, saya leave dulu ya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Ya semuanya, Tuhan berkati semuanya.